Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu boleh tahu siapa nama Anda? Perkenalkan, nama saya Mula Rasukma. Ibu bisa manggil Anggun. Apakah Anggun sudah kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Mutiara Pratiwi, biasa dipanggil Ibu Indah. Baik, Bu. Jadi sekarang apa tujuan Anda datang menemui Ibu? Saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Apakah sebelumnya Anda pernah konseling? Belum. Apakah Anda tahu apa itu konseling? Tidak. Mila, Ibu di sini akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu seperti yang kita lakukan berdua, Ibu sebagai konselor, kamu sebagai kliennya. Di sini ada beberapa azas, yaitu azas kerahasiaan dan azas keterbukaan. Kamu bisa mengungkapkan semua permasalahan kamu, dan Ibu jamin tidak akan ada orang lain yang mengetahui permasalahan kamu tersebut, dan kamu bisa terbuka untuk menceritakan semua persoalan yang sedang kamu hadapi sekarang. Baik, Bu. Bisakah kamu ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Jadi begini, Bu, saya mempunyai permasalahan, yaitu saya kesal dengan teman saya, Bu, karena dia selalu meninggalkan saya. Nah, saya juga kurang percaya diri nih, Bu, saat tampil di depan umum, dan saya juga sering sakit-sakit kepala saat malam hari, jadi susah tidur. Baiklah, Anggun mempunyai permasalahan, yaitu yang pertama, kesal ketika teman Anggun sering meninggalkan Anggun, dan yang kedua yaitu kurang percaya diri, dan yang ketiga yaitu sulit tidur. Ya, Baiklah, di sini permasalahan mana yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu? mungkin permasalahan kurang percaya diri, Bu. Bisakah Anggun ceritakan lebih lanjut? Jadi saya kurang percaya diri atau tidak percaya diri saat tampil di depan umum, Bu. Misalnya untuk presentasi kelompok di depan kelas, saya sering merasa grogi gitu, Bu. Di dalam bentuk apa yang Anggun maksud? Misalnya nih, Bu, saya akan presentasi di depan kelas. Sebelum presentasi itu tangan saya menjadi dingin dan berkeringatan, Bu. Jadi membuat saya tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas tersebut. Usaha apa yang telah Anggun lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Usaha yang saya lakukan yaitu saya berusaha untuk agar tetap tenang saat sebelum presentasi di depan kelas, dan membaca ulang materi agar saya tidak lupa, dan juga lebih percaya diri gitu, Bu. Bagaimana hasil yang telah Anggun lakukan? Untuk saat ini hasilnya belum sepenuhnya berhasil, Bu. Namun sudah ada perubahan. Ibu dulu juga pernah mengalami seperti Anggun, tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas. Tapi aku itu bisa melihat teman-teman yang lain
mengapa dia bisa, Anggun tidak. Jadi Anggun itu bisa menjadikan teman Anggun itu sebagai motivasi agar Anggun itu bisa lebih percaya diri. Mengapa teman-teman Anggun bisa, tetapi Anggun tidak? Baik Bu, saya akan berusaha melakukan seperti yang Ibu contohkan tersebut. Ibu yakin Anggun pasti bisa. Baiklah, apakah masih ada yang ingin Anggun sampaikan kepada Ibu? Ada Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa kesal kepada teman saya karena dia selalu meninggalkan saya Bu saat bertemu dengan teman barunya. Meninggalkan bagaimana yang Anggun maksud? Meninggalkan di sini yang saya maksud Bu, misalnya saya lagi berdua nih sama dia, terus ada satu temannya lagi, lalu dia akan pergi dengan teman yang lain lagi dan meninggalkan saya sendirian di tempat itu Bu. Jadi saya kesal, tapi saya tidak bisa mengungkapkan kekesalan itu kepada dia. Apakah Anggun sudah pernah mengungkapkan kekesalan Anggun kepada dia? Belum Bu. Jadi di sini kamu kesal ditinggalkan teman. Ya Bu. Baik, di sini Ibu mempunyai teknik kursi kosong. Apakah sebelumnya Anggun tahu apa teknik kursi kosong tersebut? Belum Bu. Baiklah, teknik kursi kosong itu adalah ungkapan perasaan klien kepada orang lain yang mana klien tersebut tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, tapi di sini dia akan mengungkapkan perasaannya kepada orang lain tersebut walaupun orang lain tersebut tidak ada di sini. Apakah Anggun bersedia untuk melakukan teknik tersebut? Bersedia Bu. Bayangkan di sini adalah teman kamu, dan kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu kepada teman kamu tersebut, dan kamu bisa bebas mengatakan apa yang ingin kamu katakan pada teman kamu tersebut. Apakah kamu bersedia? Bersedia Bu. Silakan. Tata, kamu kenapa sih selalu ninggalin aku kalau dapat teman baru? Kalau seperti itu yang kamu katakan kepada teman kamu tersebut, apakah teman kamu itu tidak akan tersinggung? Sepertinya dia akan tersinggung Bu dan juga akan kesal kepada saya. Jadi kalau seperti itu yang kamu ungkapkan kepada teman kamu tersebut, apakah teman kamu itu tidak akan tersinggung? Kalau seperti itu, sepertinya teman saya akan tersinggung Bu dan juga dia akan kesal. Apakah kamu bisa mengungkapkannya dengan perkataan yang lebih baik lagi dari yang tadi? Tata, bisa nggak kalau kamu punya teman baru, kamu gak usah ninggalin aku jadi sendirian dan gak punya teman lagi. Kalau seperti itu kamu ungkapkan kepada teman kamu tersebut, jadi kira-kira apa jawaban dari teman kamu? Mungkin dia akan menjawab, baik Anggun, nanti kalau punya teman baru saya akan ajak kamu untuk bermain bersama. Jadi lalu
apa jawaban kamu? Terima kasih yang Tata. Maaf sebelumnya Anggun begini itu karena Anggun tidak mau kehilangan Tata. Apakah masih ada yang ingin Anggun sampaikan kepada teman Anggun? Tidak, Bu. Dari teknik yang sudah Ibu berikan, bagaimana perasaan Anggun? Anggun sudah merasa lebih lega, Bu. Kapan Anggun bisa melakukannya? Nanti habis pulang dari sini dan saya akan menemui teman saya. Baik, Ibu yakin Anggun pasti bisa. Apakah masih ada yang ingin Anggun ceritakan kepada Ibu? Masih, Bu. Akhir-akhir ini, Bu, saya sering sakit kepala dan karena sakit kepala tersebut saya jadi susah tidur. Akan lebih lanjut. Bisa, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya sering merasa sakit kepala, Bu. Mungkin karena kebanyakan main HP dan juga begadang gitu, Bu. Anggun mengalami sakit kepala karena sering bermain HP. Iya, Bu. Jadi apa? Jejak pakai jadi lain. Enggak pakai jadi ya. Usaha apa yang sudah Anggun lakukan? Usaha yang saya lakukan yaitu sebelum mau tidur nih, Bu, misalnya jam 9 saya udah nggak megang HP lagi dan menjauhkan data HP dari saya. Jadi bagaimana hasilnya? Hasilnya masih belum terlihat, Bu, soalnya walaupun HP sudah saya jauhkan tapi saya juga tetap susah untuk tidur, Bu. Di sini Ibu mempunyai teknik yaitu teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini dapat membantu klien untuk mengatasi stres yang berlebihan seperti susah tidur dan mengalami kecemasan yang berlebihan. Apakah Anggun bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, di sini kamu bisa mengikuti instruksi dari Ibu. Silakan Anda berbaring telentang dengan kedua kaki direnggangkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata Anda dan gerakkan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian mulai mengendorkan badan bagian demi bagian. Terlebih dahulu perhatikan kaki kanan. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakan kaki secara lemah lembut dari
kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya, lupakan keadaan kaki kanan. Lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki. Biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dan dubur. Tegangkan, kendurkan. Tegangkan, kendurkan. Sekali lagi, tegangkan, kendurkan. Selanjutnya, perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan perut. Tahan nafas dan hembuskan udara melalui mulut serentak dengan mengendurkan otot-otot perut dan sekat rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga-rongga dada. Pindah ke bagian bahu dengan tidak menggerakkan lengan. Gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Kendurkan kembali. Biarkan ia turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher dengan perlahan-lahan dan lembut. Putar leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kemudian kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendurkan otot-otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah,
ke kiri, ke kanan, lalu kendorkan, ketupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Lalu kemudian ketupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian kendorkan. Kempatkan otot pipi dan kendorkan. Kempatkan otot pipi dan kendorkan. Tegangkan ujung hidung dan kendorkan. Tegangkan ujung hidung dan kendorkan. Kerutkan kening, kemudian kendorkan. Kerutkan kening, kemudian kendorkan. Sekarang Anda telah selesai mengendorkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusulilah sekujur tubuh Anda, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur. Jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendorkan. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan tenang. Anda adalah bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibarat lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada dalam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan riak air yang senada, yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta embus angin yang mendesirkan dedaunan yang berhembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang bayangkan Anda berjalan sesuka hati di alam yang bebas.
Tiap langkah ayunan tanganmu selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung. Anda terbang jauh sesuai keinginan hati Anda. Anda bahagia bersenandung bersama alam, menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada suatu pun yang menghalangi Anda. Anda terbang, 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 dan hinggap pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda, dan Anda merasa nyaman di sana. Bella, bagaimana perasaan Anda setelah konseling ini? Saya merasa jauh lebih tenang, Bu, dan juga kurang lega. Jadi, dapat Ibu simpulkan dari konseling kita pada hari ini bahwa Anggun mempunyai masalah, yaitu yang pertama, kesal terhadap teman yang selalu meninggalkan Anggun. Yang kedua yaitu apa permasalahan yang kedua tadi nih? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri di tempat keramaian ya, Di umum. di tempat umum. Yang ketiga sering sakit kepala. Saya sudah tidur. Terus sudah itu pun ya Renata. Top tiap minumnya panjang lagi. Baiklah, pada konseling pada hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa dari permasalahan Anggun punya permasalahan, yaitu yang pertama, Anggun kesal terhadap teman Anggun karena Anggun sering ditinggalkan. Yang kedua yaitu tidak percaya diri di tempat umum. Dan yang ketiga yaitu sering sakit kepala dan susah tidur. Dan dari ketiga permasalahan tersebut sudah Ibu berikan juga 3 teknik, yaitu yang pertama teknik kursi kosong, yang kedua pemberian contoh, dan ketiga relaksasi. Baiklah, sebelum menutup konseling kita pada hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi. Stop ini, apa nih evaluasi? Apa pemahaman yang Anda dapat setelah melakukan konseling? Pemahaman yang saya dapat yaitu, Bu, bagaimana cara saya untuk menyelesaikan persoalan saya tanpa melibatkan rasa kekesalan, dan juga dapat lebih percaya diri juga di depan umum. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi persoalan yang sedang Anda hadapi? Sikap yang saya tentang permasalahan yang saya hadapi, itu saya akan selalu konsisten dalam melakukan usaha yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi tersebut. Bagaimana cara menghadapi ini? Apa yang Anda lakukan? Ganjang apa gimana? Kabu apa? Boleh. Apa yang akan Anda lakukan jika permasalahan tersebut? Apa yang akan Anda lakukan agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali? Apa yang akan Anda lakukan
lakukan agar permasalahan tersebut tidak akan terulang lagi? Saya akan mempertahankan usaha yang saya lakukan tersebut dan meningkatkannya agar lebih konsisten dan saya dapat menyelesaikan masalah itu secara mandiri juga, Bu. Tuh, boleh. Sampai marah ya? UCA lainnya. Nggak UCA-nya. Aku tadi bukan hasrat lain. Gimana Ibu ibu yakin? Anda bisa melakukannya. Cak tuh apa ya? Lisan tuh putih-putih lah. Pengen siap tuh boleh. Kapan ibu dapat mengetahui hasilnya? Ya mana? Sudah. Lah, Kalau saya ibu rasa itu lah sekian rasa tuh itu yang nyeri anjing. Udah, Bu, tuh kan. Ibu yakin Anda pasti bisa. Dan kapan Ibu bisa mengetahui lebih lanjut perkembangan Anda? Saya akan mengabari ibu melalui WA dan minggu depan saya akan juga menemui ibu. Baik, Ibu tunggu kabarnya. Baik, Bu. Karena jamnya sudah habis juga dan Ibu ada acara keluar, jadi kita tutup saja konseling pada hari ini. Baik, terima kasih, Bu.